Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 3. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Jadi setengah bagian dari 4 adalah 2. Nah, gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Yang pertama ada 6 wortel. Setengah bagian dari 6 adalah 3. Jadi di sini kita gambarkan 3 wortel untuk setengah bagiannya, dan setengah bagiannya lagi kita gambar 3. Kemudian gambar yang kedua ada 6 wortel. Sepertiga bagian dari 6 adalah 2. Jadi di sini kita gambarkan 2 wortel, 2 wortel dan 2 wortel. Gambar yang ketiga ini ada 8 wortel. Seperempat bagian dari 8 adalah 2. Jadi di sini kita gambarkan 2 wortel, 2 wortel, 2 wortel dan 2 wortel. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah, yang pertama ini setengah bagian ya, kita pasangkan dengan gambar wortel yang ketiga, jadi 2 wortel ya. Kemudian yang sepertiga bagian ini kita pasangkan dengan yang pertama yang berisi 3 wortel. Kemudian yang ketiga seperempat ini kita pasangkan dengan yang kedua, 4 wortel. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Nah, misalkan saja 1 Vicky suka berkunjung ke kebun binatang, jadi kita centang di suka ya. Kemudian yang kedua Amanda tidak suka. 3 Angger tidak suka. 4 Dava suka. 5 Elsa tidak suka. 6 Faris suka. 7 Hafid suka. 8 Meisha tidak suka. 9 Rilo suka. 10 Ferry tidak suka. 11 Najwa tidak suka. 12 Andri suka. 13 Rafka tidak suka. 14 Retno tidak suka. Hasil pengelompokan. Yang pertama, siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang jumlahnya ada 6. 2. Siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang jumlahnya ada 8. Nah, itu hanya sekedar contoh ya. Kalian bisa menggantinya dengan data teman-teman kalian sendiri. Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Sikap saya terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas adalah saling menghargai pilihan teman. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah.
Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, bacalah dongeng berikut, tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah yang memuat kata sapaan. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus. Karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana, tanya badak. Saya hanya bersin, tuan. Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain.
Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Alternatif jawabannya yang pertama adalah, bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan. 2. Tentu saja tuanku, silahkan. 3. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. 4. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. 5. Saya hanya bersin, tuan. Jadi kata-kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas adalah kata sapaan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.